Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Sutina Huta Barat, NIM 1925005. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Adapun definisi Undang-Undang 1945 yaitu Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi 1. Pembukaan yang terdiri dari 4 alinea batang tubuh, terdiri atas 6 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan, yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. 2. Ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. 3. Diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Adapun Undang-Undang Dasar yang pernah dimiliki serta digunakan oleh bangsa Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi RIS 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 dan UUDS 1950. Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa melainkan hukum dasar. Proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sehari setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama dengan menyempurnakan dan mengesahkan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian batang tubuh pada Undang-Undang Dasar. Yang pertama, sidang pertama menghasilkan keputusan sebagai berikut, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945, memilih presiden dan wakil presiden, memilih presiden dan wakil presiden pertama, dan menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat. 2. Perubahan yang menyangkut Piagam Jakarta menjadi bagian Undang-Undang Dasar 1945. 3. Perubahan yang menyangkut pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. 4. Hukum dasar tertulis Undang-Undang Dasar 1945. 5. Hukum dasar yang tidak tertulis. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang Undang-Undang Dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.